Я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України, це дуже небезпечно. Cemas, cemas, dan cemas. Mungkin kata itulah yang bisa menggambarkan perasaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk saat ini. Bagaimana tidak, sosok Zelensky seakan tak diharapkan dalam perundingan damai antara Kiev dan Moskwa. Mencuat isu perundingan damai perang Rusia-Ukraina hanya akan terwujud antara Gedung Putih dan Kremlin tanpa kehadiran Ukraina. Ditambah lagi di bawah kepemimpinan Donald Trump, sekutu utamanya Amerika Serikat dikhawatirkan tidak melanjutkan dukungannya kepada Kiev. Mengapa Zelensky merasa demikian? Bukannya menggandeng Ukraina, AS dikabarkan akan mengadakan perundingan damai dengan Rusia saja. Wacana ini dilontarkan Trump pada Jumat 31 Januari 2025 yang menyebut sejumlah pejabatnya mulai menggelar pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Menurut Zelensky, Gedung Putih dan Kremlin mungkin memiliki urusan tersendiri. Namun perundingan untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina menurutnya sangat berbahaya jika tidak mengikut sertakan negaranya. А Путін може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли. І це буде реальністю. Тому що можна не перемогти Україну, не перемогти. Але можна перемогти весь світ. Показати, що він був правий, яким чином, тобто безкарність. Що з ним знайшли компроміси, тобто це, значить, так можна діяти. І це буде сигналом іншим лідерам великих держав, які про це думають, про те, що зробив Путін з Україною, про це думають, але не змогли ще вирішити, не набрали такої сміливості, щоб це зробити. І я думаю, що це дуже небезпечно, я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України. Це дуже небезпечно. Tidak hanya khawatir dipinggirkan dalam negosiasi AS Rusia, Zelensky juga was-was saat Trump mengaku bisa memahami posisi Rusia yang menentang keanggotaan Ukraina dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Rencana NATO memasukkan Ukraina sebagai anggotanya diketahui sudah ditolak Rusia sejak lama. Selain itu, kekhawatiran Zelensky bertambah dengan ditundanya kunjungan utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, ke Ukraina karena alasan hukum. Zelensky memperingatkan intensitas komunikasi AS Rusia jangan sampai membuat Kremlin mengambil alih kendali perundingan. Jika itu terjadi, maka Ukraina menjadi pihak yang paling dirugikan. Menurutnya akan adil jika perundingan perdamaian juga melibatkan negara-negara Eropa Barat, anggota Uni Eropa dan NATO. Keanggotaan Ukraina di NATO dinilai menjadi pilihan masuk akal bagi semua pihak termasuk Trump yang akan diuntungkan secara geopolitik. Я б сказав, тут для трьох сторон. Для Заходу, передусім для Сполучених Штатів, які є лідерами НАТО, так? Для України і, якщо чесно, для Росії. Хоча я не хочу про них думати, що там з ними буде. Але ми повинні думати, і я як президент повинен думати, щоб війна і агресія не повторилась. З НАТО це можливо. Zelensky berharap pemerintah AS mau mendesak Rusia ke meja perundingan dengan ancaman sanksi lebih berat yang menargetkan energi, keuangan, dan perbankan Moskwa. Sementara itu, Putin menegaskan dirinya tak mau berbicara langsung dengan Zelensky dalam proses negosiasi. Di mata Putin, Zelensky bukan lagi pemimpin sah Ukraina karena masa jabatannya telah berakhir selama darurat militer yakni pada 2024. Jika Zelensky bersikeras terlibat dalam perundingan, Putin akan mengirimkan pejabat lain untuk mengikuti negosiasi itu. Seorang sumber di kalangan pemerintah Ukraina menyebut Putin memakai isu pemilu sebagai alasan untuk mengganggu negosiasi di masa mendatang, bahkan ia dianggap berupaya menjebak Ukraina. Terlebih, wacana tidak sahnya pemerintahan Zelensky saat ini dipertimbangkan oleh Gedung Putih. Namun hal ini ditolak oleh sejumlah pejabat Kiev
yang beralasan penyelenggaraan pemilu untuk mengganti presiden dan parlemen akan memicu perpecahan di Ukraina. Pemerintah Ukraina juga khawatir akan potensi meluasnya pengaruh Kremlin saat pemilu berlangsung. Но если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения. Belum tuntas apakah Ukraina dan Rusia ikut serta dalam proses negosiasi. Mencuat wacana Trump yang ingin menggandeng Cina untuk menyelesaikan perang di Ukraina. Rencana ini dilontarkan Trump saat berpidato melalui video pada Forum Ekonomi Dunia WEF yang berlangsung di Davos, Swiss, Kamis 23 Januari 2025. Upaya Trump melibatkan Cina dalam penyelesaian perang di Ukraina ini bukan pertama kali. Desember 2024, setelah bertemu Zelensky di Paris, Prancis, Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengajak Cina dalam proses negosiasi tersebut. Katanya, Trump telah berbicara dengan Presiden Cina Xi Jinping terkait Ukraina melalui telepon, namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencananya ini. Dalam pidatonya, ia hanya menyebut Cina memiliki kekuatan besar atas Rusia, begitupun sebaliknya. They supply energy to Russia, and Russia supplies energy to them. They supply other things to, it's really a very big trade. It's a very big trading partner, but Russia supplies a lot of energy to China. China pays them a lot of money for that, and I think they have a lot of power over Russia, so I think Russia should want to make a deal. Maybe they want to make a deal. I think. Meski terdengar lebih condong ke Rusia, di saat yang sama Trump menyatakan AS akan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Kremlin jika mereka tidak setuju mengakhiri perang. Katanya, Trump tidak ingin menyakiti Rusia dan selalu ingin berhubungan baik dengan Putin, sosok yang selama ini ia kagumi. Setelah mengancam, Trump menyatakan penyelesaian perang Rusia-Ukraina bisa dilakukan dengan dua pilihan cara, yaitu cara mudah dan cara sulit. Jika cara Trump begitu, menurut sahabat Kompas.com gimana nih? Kira-kira negosiasi perdamaian perang Rusia-Ukraina harus melibatkan siapa saja dan seperti apa sih solusinya? Untuk tahu jawaban pastinya, yuk simak terus perkembangan perang Rusia-Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.